Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tanto Wirantanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau berkenalan dengan salah satu simulator yang dikenal ya, FPV Freerider. Tapi ini ada beda ya, ada embel-embel recharge ya. Bedanya di mana? Di grafiknya. Grafiknya lebih bagus ya dibanding dengan FPV Freerider sebelumnya yang tanpa ada embel-embel recharge ya. Cuman tempatnya berkurang ya. Di sini cuma ada 5 tempat, sebelumnya ada 6. Tapi tempat ke-6 itu bisa kita bikin sendiri ya kelebihannya. Oke. Kita bahas satu persatu aja tempatnya. Kita coba tempat yang pertama yang ada di pojok kiri atas ya. Saya saat ini menggunakan handphone dan menggunakan remote Jumper T Pro ya. Jadi di menu itu kontrolernya pakai USB controller ya. Di mode akro ya, kiri atas itu ada tulisan mode akro ya. Kita pakai mode akro ya. Nah kalau udah lama nggak dipencet tulisannya hilang ya, menu-menunya hilang. Langsung kita pakai. Nah di tempat pertama seperti ini ya. Lapangan ada beberapa gate ya. Ini bisa kita pakai untuk latihan balapan. Dan saya kalau balapan speed kencang ini belum bisa ya. Maaf ya, keganggu jadi nggak kelihatan. Jadi bisa belajar power loop ya, atau apa aja yang anda pengen pelajari ya. Power loop, speed S ya di sini. Cuman itu gate-nya kecil ya, power loop kecil ya. Agak susah. Buat teman-teman jangan ini ya. Jadi bisa freestyle di simulator belum tentu bisa di real drone ya, di drone sebenarnya, karena feelnya beda ya. Antara simulator dengan drone biasa beda. Saya jadi drone biasa sudah bisa mengarahkan ya ke sela-sela sempit seperti ini, tapi di sini nggak bisa. Masih sering nabrak, masih harus menyesuaikan, harus apa, feelingnya harus disesuaikan lagi. Beda feelnya walaupun sama-sama pakai remote. Kalau yang feelnya agak mirip itu di lift up ya, yang PC game berbayar itu feel drone-nya itu agak agak lebih mirip dibanding yang ini. Kalau di sini beda ya. Jadi di drone simulator FPV Freerider Recharge ini kita hanya belajar caranya ya. Gimana sih cara power loop, gimana sih cara belok kiri, belok kanan, cara untuk orbit dan lain-lain ya. Tapi belum menjamin Anda sudah bisa FPV-an karena feel-nya beda. Di sini kita nggak bisa milih drone. Kalau di lift off itu kita bisa milih drone dengan itu tercantum beratnya berapa, speednya berapa. Jadi feel-nya lebih mendekati. Misalkan kita pakai drone 5in ya kita pilih 5in di situ ya, supaya feel-nya lebih mirip. Kalau di sini kalau pengen mirip Anda harus setting red lagi. Ada settingan rednya sendiri. Jadi bisa sih dibikin agak mirip ya. Tapi Anda harus setting sendiri dan disamain dengan setting red yang ada di drone Anda. Ya. Termasuk beratnya ya. Berat drone-nya berapa disetting ulang juga. Jadi kondisi di tempat pertama ini seperti ini. Nanti kita coba di tempat yang kedua. Ini suara saya dubbing ya. Saya dubbing supaya lebih fokus. Nah, kelemahan dari game ini buminya bumi datar ya. Seperti itu. Beda dengan lift off. Lift off ini mapnya bagus, lebih luas dan tidak ada batas ujung buminya ya. Paling ada semacam pagar virtual ya, kalau Anda melewati pagar diminta balik lagi dalam waktu 1 menit, kalau enggak langsung restart. Jadi kalau di sini buminya bumi datar dan tempatnya kecil, nggak bisa belusukan ke mana-mana ya, ya harus di situ, nggak bisa jauh-jauh ya. Kita coba tempat kedua ya. Tempat pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga ini sebenarnya mirip, cuman beda bentuk aja. Yang tempat pertama tadi bambu, yang tempat kedua ini beton, bedanya itu aja.
dan paling ukurannya beda ya. Di beton ini gate yang tengahnya ini agak gede, dengan gate yang pinggir-pinggirnya kecil banget, pendek banget. Kalau yang tadi tingginya hampir sama ya, antara gate yang tengah dan gate yang di pinggir-pinggirnya. Sini kita bisa latihan bandu ya, power loop, speed test ya, atau apa aja lah, manuver apa aja yang mungkin sudah pernah Anda kenal, kita bisa coba manuver di sini. Dan ini sore hari, tapi terus-terusan sore, nggak bakalan jadi malam. Jadi mataharinya di situ aja, nggak bakalan terbenam. Anda juga bisa belajar div ya sini ya. Bisa power loop, habis power loop sebelum selesai kita diving bisa juga. Kalau diving itu kita susahnya di kapan kita belok mendatar. Kalau telat ya nyungsep, kalau kecepatan ya jelek hasilnya. Saya belum terlalu menguasai simulator ini, masih sering nabrak, sering power loop juga nggak nyampe. Pokoknya masih harus sering belajar. Oh iya, untuk yang versi gratisan tempatnya hanya tersedia satu ya. Dan kalau misalkan Anda pengen yang tempatnya lengkap seperti ini, Anda bisa download yang versi modnya ya, versi berbayar, atau bisa juga versi mod yang gratisan. Jadi versi berbayar yang gratis. Nah ini installnya kalau yang versi mod ini bukan dari Play Store ya, tapi dari happymod.com. Jadi kita install Happy Mod dulu ya, buka website, ketik happymod.com, kemudian kita install aplikasi tersebut. Nah di dalam Happy Mod itu ada beberapa aplikasi premium yang gratis. Pastikan di handphone Anda ada antivirusnya ya. Kalau Xiaomi ini biasanya ada Mi Security, jadi setiap kali kita install aplikasi yang ada di luar Play Store, itu biasanya dia scan, memastikan aplikasi yang kita install ini aman, terbebas dari virus. Kalau menurut Happy Mod sendiri, file-file yang ada di Happy Mod itu sudah dicek dan aman, tapi kita jangan percaya begitu aja. Untuk install aplikasi dari pihak ketiga di luar Play Store, sebaiknya kita pastikan itu aman dengan menggunakan antivirus yang ada di handphone kita. Ini baterai udah mulai lowbat ya, jadi kita nggak bisa lama-lama ya. Paling satu tempat 5 menit atau 4 menit aja ya. Jadi kalau dilihat dari grafis ya, ini jauh lebih bagus dibanding versi sebelumnya yang nggak ada recharge-nya. Awannya, kemudian tekstur itu jauh lebih bagus. Kita coba tempat kelima dulu ya, di rumah kosong. Rumah kosong. Kalau mau main EPP ini jangan jadi penakut. Kita harus cari tempat yang sepi, yang jarang orang, yang banyak obstacle-nya ya, biasanya tempat rumah kosong ini. Kalau yang penakut, takut hantu dan takut lain ya, yang hobi EPP. Karena di EPP ini kita dituntut untuk nyari tempat yang sepi untuk latihan. Saya seringnya di kuburan, karena di kuburan ini jarang ada anak-anak, jarang ada orang juga, dan penghuninya nggak pernah protes. Beda sama di perumahan ya. Kalau di perumahan kita berisik, mungkin walaupun mereka nggak ngomong, dalam hatinya bisa aja protes, ini orang main drone di perumahan dan lain-lain. Jadi hindarilah, karena kebencian orang itu khawatirnya bisa jadi penyakit buat kita. Jadi ya berbaik-baik saja sama orang-orang sekitar kita ya, jangan sampai hobi kita malah membuat orang lain jadi nggak suka ya. Usahakan jadikan hobi ini menjadikan hiburan bagi kita dan hiburan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita main di tempat yang banyak orang,
usahakan itu bukan latihan ya, tapi sudah agak mahir lah ya, dan tidak membahayakan sehingga itu bisa menghibur mereka yang nonton. Kalau untuk latihan, cari tempat yang sepi yang nggak ada orang. Nah, di sini kita bisa coba belusukan, bisa coba power look, ya, bisa coba dipping dan lain-lain. Banyak manuver-manuver yang bisa kita tes, kita jajal di lokasi ini. Diving, belusukan, power loop, apalagi tuh, split S. Pokoknya bando lah, split yang biasa dipakai di bando. Bando itu freestyle di gedung kosong ya, bando ya, bukan di alam terbuka. Jadi kalau anda dengar lomba bando berarti ya itu freestyle di gedung kosong lagi. Nyoba skill kita belusukan, masuk-masuk ke celah-celah di gedung ya, split S, power loop tapi di dalam dan lain-lain. Kalau hasilnya memukau ya kemungkinan anda bisa jadi juara ya. Kalau di daerah Tangerang, lomba-lomba seperti ini banyak ya di Taman Rambo di BSD. Hampir tiap minggu ada lomba. Sayang saya agak jauh ke tempat tersebut dan agak ada kesibukan tersendiri di rumah jadi nggak sempat. Kita coba tempat ketiga ya, tempat gate bambu ya. Ini lihat di Taman Rambo ya. Taman Rambo ada seperti ini. Kalau mau latihan di sana ya, boleh. Ini Om R, pengelolanya Om R. Admin. Buat Anda yang domisili Tangerang ya dan pengen belajar FPV di Taman Rambo ya bisa kontak dengan Om R, Om Erdian. Kalau di Facebook nama kontaknya Om R. Dan saat kita di sana jangan khawatir kelaparan ya, di sana ada warung juga, ada warung, ada kafe juga. Jadi kalau misalnya kita bawa keluarga ya bisa, anak-anak kita bisa sambil makan di sana, kita main FPV. Di komunitas Taman Rambo ini nggak ada iuran bulanan, iurannya nggak ada ya. Jadi kalau ada event aja kita mau donasi silakan, nggak juga silakan, karena ada biasanya sih ada apa, ada donatur ya, ada sponsor. Jadi hadiah-hadiahnya itu yang nyediain sponsor. Dan kalau kita mau nambahin misalkan buat maintenance, pemeliharaan rumput dan lain-lain ya, buat bikin kit-kit kayak gini kan lama-lama rusak, itu juga kita bisa donasi ke bantu keuangan se ini aja sih ikhlas ya, karena kita udah make lapangannya ya, sebaiknya kita juga ikut bantu dalam pemeliharaannya. Baterai udah mau lowbat ya, kita jangan terlalu lama ya, kita pindah ke tempat berikutnya, tempat rumah kosong yang kedua ya, yang tempat keempat ya. Hampir sama dengan yang tempat kelima sebenarnya, cuma beda bentuknya aja. Ini jadi lantai 3, kayak proyek mangkrak lah ya, proyek mangkrak. Kalau di tempat pertama tadi kan kayak rumah biasa kosong ya, kalau ini lebih terkotak-kotak ya. Ya, Anda bisa latihan di sini. Selain dari beton-betonnya juga ada steger itu ya, steger yang ditinggalkan, jadi tidak nggak dibawa stegernya, itu bisa juga buat kita latihan gitu ya. Latihan loop kecil, latihan apa, sat set. Nah, saya belum bisa sih ya, terus terang saya belum belum lancar. Buat anda yang sempat latihan tiap hari ya, mudah-mudahan dengan jam terbang lebih sering, lebih banyak, skillnya jadi lebih bagus ya. Oke, mungkin nggak lama ya kebersamaan kita ya. Nanti kalau misalkan anda ada saran, ada yang kurang jelas di video ini ya, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya saya sempat saya jelaskan lebih detail lagi ya, yang bagian-bagian mana yang kurang ya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya ya, channel yang kayak gini aja ya. Kurang menghibur ya, tapi mudah-mudahan bisa menghibur ya. Saya sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.